Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Gepin Beta, channel yang membahas seputar ikan cupang. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar ada notifikasi apabila ada video baru. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, gue ucapkan terima kasih. Semoga kalian sukses dan lancar rezekinya. Amin. Pada video kali ini gue mau sharing ya tentang mutasi ikan cupang blue rim. Jadi pada dasarnya proses mutasi ikan cupang itu tergantung ya dari gen indukannya. Kita cuman bisa berupaya ya agar mutasinya bisa lebih cepat. Jadi yang menentukannya itu adalah gen dari indukannya ya teman-teman. Dan biasanya itu proses mutasinya pun ada yang cepat dan ada juga yang lambat ya. Bahkan juga ada yang enggak bermutasi. Jadi setiap ikan cupang itu akan seperti itu. Misalnya dalam satu lubukan itu akan ada yang cepat ya mutasinya. Bahkan ada juga yang enggak bermutasi. Jadi yang cepat itu disebutnya ikan grade ya. Jadi kita bisa pisah-pisahin ikan yang udah mutasi duluan ya teman-teman. Dan ikan cupang blue rim ini termasuk jenis ikan cupang yang cepat ya mutasinya. Sama kayak ikan FCCP. Jadi dibanding ikan warna seperti ikan Nemo atau sejenisnya, ikan blue rim ini akan lebih cepat ya mutasinya. Lebih cepat ya keluar warnanya, lebih cepat jadinya, istilahnya kayak gitu. Kalau ikan warna kan kita bisa nunggu sampai 4-5 bulan itu warnanya baru bagus ya teman-teman. Ya biasanya beli ikan blue rim itu di usia 3 bulan udah bagus ya, udah kering. Jadi udah bisa dijual. Dan biasanya ikan cupang itu bermutasi di usia 2 bulan ya, dan akan berhenti bermutasi itu biasanya di usia 5-6 bulan ke atas. Itu biasanya ikan udah nggak mutasi lagi. Itu bukannya cuma ikan cupang blue rim doang ya, jadi ikan cupang warna juga kayak gitu ya teman-teman ya, secara umum. Dan ikan cupang blue rim itu sangat mudah banget ya untuk dikenalin warnanya, karena dari warnanya cuman putih ya, di badannya putih dan ada list birunya di setiap ekornya. Jadi beda dengan jenis ikan lainnya ya, ikan cupang blue rim ini sangat mudah kita kenali. Jadi orang awam pun yang baru ngelihat ikan blue rim itu akan cepat ya, cepat kenalnya dan bisa menilai ya ikan cupang blue rim itu kayak gimana. Beda dengan ikan cupang warna ya, karena kalau ikan cupang blue rim kan cuma biru ya, list biru dan badannya itu putih. Dan biasanya kalau kita baru pertama kali ngelihat, besoknya ngelihat ikan kayak gitu lagi, kita udah tahu ya bahwa itu adalah ikan blue rim ya teman-teman. Dan sebelum masuk kepada tips cara mempercepat mutasi, gua kasih tahu dulu nih ya, atau gua kasih sharing-sharing dulu. Jadi ciri-ciri ikan cupang blue rim yang bagus tuh kayak gimana ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ikan cupang blue rim yang bagus itu badannya putih ya, badannya putih bersih. Jadi nggak bocor, nggak ada warna lain di badannya. Terus warnanya itu benar-benar putihnya clean ya, nggak ada bias-bias hijau atau biru. Biasanya ada bias-biasnya tuh kayak ikan cupang pensi, biasanya ada yang kayak gitu ikan cupang blue rim yang kurang bagus ya. Dan selanjutnya ikan cupang blue rim itu birunya di setiap ekornya itu seimbang ya, atau balance. Jadi misalnya rim di ekor belakangnya itu tipis, jadi di anal dan di dorsalnya juga akan tipis ya, akan sama gitu. Itu akan dinamakan seimbang ya rimnya. Jadi nggak ada yang tebal, nggak ada yang tipis ya.
Yang bagus itu adalah seimbang ya rimnya. Terus warna birunya itu pekat ya, jadi apabila kita kasih cahaya atau kita senterin tuh akan birunya itu akan tetap biru ya, nggak jadi warna hijau. Biasanya ada tuh ikan cupang blue rim tuh yang nggak bagus, kalau kita kasih center atau kita sorotin center tuh biasanya warna birunya itu jadi hijau ya. Terus perpotongan warna putih dan birunya itu biasanya kontras ya, jadi nggak ada gradasi sama sekali. Jadi bener-bener dari biru ke putih ya, bener-bener tajam, itu nggak ada gradasi sama sekali. Itu adalah cupang blue rim yang bagus ya teman-teman. Dan seperti ikan cupang lainnya, ikan cupang yang bergerak aktif ya biasanya bagus ikan cupang itu. Terus apabila di sekatnya kita buka, dia akan flaring ya atau ngedokin, dan punya mental yang bagus ya. Itu barusan yang gue sebutin ciri-ciri ikan cupang blue rim yang bagus ya teman-teman. Dan untuk cara mempercepat mutasinya, jadi cara untuk mempercepat mutasi ikan blue rim ini sama ya seperti ikan cupang pada umumnya. Gua akan bicara selagi ikan blue rim itu dilumpuhkan ya, jadi kita kasih daun ketapangnya itu pekat, dan teman-teman bisa lihat ya, jadi pekatnya itu kayak teh ya, kayak air teh, itu udah pekatnya kayak gitu. Terus teman-teman bisa seperti biasa kita kasih garam ikan dan obat biru cukupnya ya teman-teman. Dan untuk mempercepat mutasi selanjutnya itu ganti air lubukan ya, dengan biasanya kalau gua sipon ya, karena masih dilumpuhkan, masih di wadah pembesaran. Itu kita sipon untuk ngambil kotoran yang ada di dasar wadahnya ya. Setelah kita sipon, terus kita isi ya dengan air yang baru. Nah itu dilakukan 1 minggu sekali ya teman-teman ya. Biasanya dengan cara ini mutasinya akan lebih maksimal ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya ya, untuk pakan, kita kasih pakan hidup seperti kutu air, diselingi dengan jentik nyamuk ya. Dan untuk pemberian pakannya kita kasih secukupnya aja, jadi jangan terlalu banyak, karena sisa-sisa makanan yang terlalu banyak itu bisa busuk ya teman-teman, dan merusak kualitas air. Jadi bisa menimbulkan parasit ya kalau airnya udah kotor, dan parasit itu dapat mengganggu ya kesehatan ikan cupang kita. Dan biasanya kalau ikan kurang sehat itu akan lambat ya bermutasi, dia pun akan males untuk makan dan akhirnya bisa mati ya teman-teman. Jadi kita kasih makannya secukupnya aja, biasanya pagi dan sore aja ya. Dan kalau ikan cupangnya udah mulai bermutasi nih, misalnya di kolam pembesaran atau rim warnanya udah biru ya, udah jadi, udah kelihatan, sebaiknya kita pisahkan ya ke wadah lain, atau kita sortir ke botol-botol ya teman-teman ya. Dan kalau udah di botol itu kita kurangi ya penggunaan daun ketapangnya, jadi nggak usah terlalu pekat, jadi biasa aja. Tapi kita harus tetap ya dikasih daun ketapang, tapi sedikit aja, nggak usah terlalu pekat airnya, nggak usah seperti air teh ya. Dan seperti biasa kasih obat biru sama garam ikan juga. Dan biasanya ikan cupang blue rim itu udah enak ya dijual di usianya yang 3,5 bulan ya. Dan itu ukurannya biasanya udah S, ada yang S plus, ada yang S plus plus ya, itu udah enak untuk dijual. Karena semakin bertambahnya usia ikan blue rim itu akan rentan banget ya untuk bocor
Dan kalau udah bocor biasanya harganya pun ikut bocor ya teman-teman ya. Nggak semahal di usia muda atau pada saat dia masih clean ya badannya. Jadi teman-teman bisa menjualnya di usia 3,5 bulan itu udah bisa dijual ya. Oke, gua rasa cukup sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan share. Gua ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih untuk yang menonton. Gua ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.